Shalom. Nah, apa kabar nih adik-adik hari ini? Kakak berdoa adik-adik dan keluarga sehat-sehat semua ya. Nah, sudah siap belum ikut sekolah minggu hari ini? Siap dong. Tapi Kak, sebelum kita mulai, apa yang harus kita persiapkan? Nah, apa ya kira-kira ya? Ayo. Ada yang ingat atau lupa? Apa kira-kira? Apa Kak? Siapkan Alkitab bagi yang tahu membaca. Kitab jangan lupa ya. Terus juga posisi duduk yang nyaman, yang enak. Ya, duduk yang manis ya adik-adik. Nah, pakai baju yang rapi, jangan pakai baju tidur ya. Kita mau ketemu Tuhan hari ini. Oke, sudah siap ya semuanya? Kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau tenangkan hati kita mau tenangkan pikiran kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu sebelum kita berdoa ya. Dan Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan? Nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayo adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau gerakan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama ya. Kita mau nyanyikan lagu Daki-Daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput indah membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Daki-daki, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang indah membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Nah, benar ya adik-adik bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, mungkin di rumah, mungkin lagi sekolah secara online atau les, atau mungkin saat tidur, saat apapun yang kita lakukan, bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Nah, untuk itu kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, apa yang kita lakukan? Kita harus bersukacita dong ya. Nah, kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Nah, sebentar. Itu kan kita kan bisa nari macam-macam nih. Misal kalau adik-adik di rumah mau narinya cuma gini aja boleh? Boleh ya. Jadi nggak harus ikut kakak-kakak di sini menarinya seperti apa ya. Nah, ekspresikan kalian menari seperti apa. Bebas ya, Bisa Kak, ya? apa? Iya, bebas. Kalau bisa menarinya kayak gini, boleh. Apa gini? Boleh ya. Oke, siap ya. Ayo Kak, mulai lagi Kak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari.
capek adik-adik? Belum. Wah, belum capek ya? Wah, iya kita belum capek ya. Nah, tapi kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, silahkan duduk ya adik-adik. Nah, sebelumnya kita mau tenangkan hati kita akan menyanyikan lagu Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau padamu, iya, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau padamu, iya, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Feni berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat sukacita yang Kau berikan dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, tanah hati kami, sehingga benih firman-Mu dapat tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Nah, minggu ini kita mau belajar satu lagi tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Nah, minggu ini kita mau belajar tentang kisah dari pertemuan Ishak dan Ribka. Nah, sebelumnya kita mau buka di Kejadian pasal 24. Adik-adik kita buka sama-sama ya Alkitabnya. Kejadian 24. Sudah dapat? Nah, kita baca sama-sama ya, dari judulnya dan ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, pada waktu itu Bapak Abraham sudah menjadi sangat tua dan dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan Bapak Abraham memanggil hambanya yang paling tua yang bernama Eliezer dan meminta Eliezer bersumpah kepada Bapak Abraham untuk mencarikan Ishak calon istrinya.
Nah, Bapak Abraham tinggal di Kanaan, di tanah Negeb. Seperti minggu lalu kita sudah belajar, Bapak Abraham berasal dari Haran, tapi disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, yaitu tanah Kanaan. Nah, tapi Bapak Abraham punya 2 syarat untuk calon istrinya Ishak. Yang pertama, gadis itu harus berasal dari nenek moyang Abraham atau harus berasal dari kerabat dari Abraham. Yang kedua, gadis itu mau ikut ke tempat di mana Ishak tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Nah, setelah Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk pergi ke kota di mana kerabat-kerabatnya tinggal, yaitu di kota Haran, Eliezer mengambil 10 ekor unta bersamanya dan membawa berbagai-bagai macam barang-barang berharga untuk diberikan kepada calon istri Ishak dan keluarganya. Nah, di kota Haran, di sanalah unta-unta itu berhenti pada waktu petang hari di dekat sebuah sumur. Pada petang hari ini merupakan waktu di mana gadis-gadis keluar untuk menimba air. Nah, Eliezer berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong buat perjalananku, tujuanku hari ini untuk mencarikan calon istri dari Ishak menjadi berhasil. Lalu Eliezer di dalam doanya meminta 2 tanda kepada Tuhan. Katanya, ia mohon untuk dipertemukan dengan gadis yang mau memberikan Eliezer minum dan mau memberikan unta-untanya juga minum. Nah, unta-unta itu minum airnya sangat banyak sekali. Sebelum Eliezer selesai berdoa, Eliezer bertemu dengan Ribka, maka datanglah Ribka. Nah, Ribka berjalan menuju ke mata air untuk menimba dan mengisi buyung-buyungnya. Nah, kemudian Eliezer datang menghampiri Ribka, lalu berkata, tolong beri aku minum. Nah, lalu Ribka memberikan Eliezer minum dan ia melihat unta-untanya lalu menawarkan, aku akan memberi minum juga unta-untamu. Wah, 2 doa dari Eliezer sudah dijawab oleh Tuhan. Tadi yang pertama, Eliezer meminta tanda bahwa gadis ini harus memberi Eliezer minum. Dan yang kedua, harus memberi unta-untanya juga minum. Nah, tapi walaupun 2 doa Eliezer ini sudah dijawab oleh Tuhan, tapi Eliezer belum senang. Tapi dia masih menunggu sampai Ribka memberi minum unta-untanya sampai kenyang. Nah, setelah unta-unta Eliezer ini minum dengan kenyang, lalu Eliezer memberikan anting-anting emas dan juga gelang kepada Ribka dan menanyakan asal-usul keluarga Ribka. Seperti yang Bapak Abraham katakan bahwa wanita yang harus diambil menjadi istri Ishak harus berasal dari kerabat Abraham dan tidak boleh berasal dari Kanaan, bukan orang Kanaan. Nah, setelah itu Eliezer pergi ke rumah Ribka untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu Eliezer menceritakan bahwa ia telah bersumpah kepada Bapak Abraham untuk mencarikan Ishak seorang istri, yang mana istrinya itu harus memberikan Eliezer minum dan memberikan unta-untanya minum. Dan perempuan itu juga harus berasal dari kerabat dari Bapak Abraham. Nah, ternyata Ribka merupakan anak dari kerabat Bapak Abraham, sehingga semua syarat yang sudah Bapak Abraham berikan kepada Eliezer semuanya terpenuhi. Dan tanda yang Eliezer minta juga sudah terpenuhi. Kemudian Eliezer bermalam di rumah Ribka selama 1 hari. Besok paginya Eliezer ingin berpamitan dan membawa Ribka kembali ke tanah Kanaan untuk dipertemukan kepada Ishak. Namun ibu dari Ribka dan juga kakaknya yang bernama Laban meminta kepada Eliezer untuk bermalam selama 10 hari lagi. Karena kalau zaman dulu kan tidak ada kendaraan. Jadi kalau kita sudah pergi ke suatu kota, perjalanannya itu sangat panjang dan sulit untuk bertemu.
Jadi keluarganya meminta untuk Eliezer dan Ribka tinggal dulu selama 10 hari sebelum pergi menemui Ishak dan menikah dengan Ishak. Nah, tapi Eliezer menolak untuk bermalam selama 10 hari. Eliezer berkata, "Tolong jangan tahan aku di sini, karena Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepadaku dan menunjukkan calon istri untuk anak tuanku." Nah, kemudian ibu Ribka dan saudaranya Laban, karena Eliezer menolak, maka dia memanggil Ribka untuk menanyakan apakah Ribka mau atau tidak untuk ikut bersama-sama dengan Eliezer ke tanah Kanaan. Nah, dan Ribka menjawab, "Ya, aku mau ikut." Nah, kemudian karena Ribka mau untuk ikut ke tanah Kanaan untuk bertemu dengan Ishak, maka ibunya dan kakaknya memberkati Ribka dengan berkata, "Semoga engkau menjadi sangat banyak dan keturunanmu mengalahkan kota-kota musuhnya." Di Kejadian 24 ayat yang ke-60. Nah, setelah Ribka mau untuk ikut ke tanah Kanaan, maka pergilah mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, menjelang senja hari, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Kemudian datanglah Ribka yang dibawa oleh Eliezer, hamba Abraham yang taat dan setia. Nah, kemudian Ribka diambil oleh Ishak untuk menjadi istrinya, dan Ishak sangat mencintai Ribka. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah pertemuan Ishak dan Ribka. Jadi minggu ini kita mau belajar bagaimana perjalanan Eliezer yang menaati setiap perintah tuannya dan tidak lupa berdoa saat dia bingung tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan Eliezer juga mentaati setiap apa yang dikatakan Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doanya. Nah, sekarang kenapa ya Bapak Abraham mengirim hambanya untuk mencarikan Ishak calon istri? Yang pertama, setelah Sarah mati, Abraham memanggil Eliezer. Kita mau buka di Kejadian 24 ayat yang 1 dan kedua. Kita buka sama-sama ya Alkitab kita. Sudah dapat? Kita mau baca sama-sama ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah ya? 1, 2, 3 dari judulnya. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Nah, jadi setelah kematian Sarah, ibu dari Ishak ini menjadi sangat sedih. Nah, Abraham kemudian memanggil hambanya yang taat dan setia yang bernama Eliezer untuk mencarikan Ishak seorang istri. Nah, kita mau baca lagi. Nah, seperti yang kita baca di ayat yang pertama, Sarah mati pada umur 127. Nah, berarti pada waktu itu kira-kira Ishak berumur 27 tahun ya. Karena Sarah melahirkan Ishak sekitar umur 100 tahun. Nah, kemudian kita mau baca lagi Kejadian 24 ayat yang ke-67. Kejadian 24 ayat yang terakhir. Kita mau buka Alkitabnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, jadi Abraham memanggil Eliezer untuk mencarikan Ishak seorang istri, yang mana waktu itu Ishak itu sedang merasa sedih karena baru saja kehilangan ibunya.
Dan setelah mendapatkan Ribka, Ishak menjadi senang dan dihiburkan. Nah, lalu yang kedua, kenapa Bapak Abraham menyuruh Eliezer pergi ke tanah yang jauh, ya di kota Haran, padahal Abraham tinggalnya di tanah Kanaan yang mana jaraknya itu sangat jauh. Perjalanannya kira-kira 20 hari menggunakan unta. Nah, kenapa Abraham harus mengirim jauh-jauh dan tidak boleh Ishak mendapatkan istri dari orang Kanaan? Karena orang Kanaan pada waktu itu melakukan penyembahan berhala. Nah, ini sangat menjadikan hati Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya melakukan penyembahan berhala. Jadi Abraham tidak mau Ishak terpengaruh nanti jika dia mendapatkan istri orang Kanaan. Dan penyembahan berhala itu tidak seturut dengan perintah Tuhan. Nah, jadi itu dua alasan mengapa Abraham harus mengirim Ishak ke kota Haran untuk mendapatkan Ribka. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang asal-usul Abraham, Ishak, dan Ribka. Yang mana tadi di kisah ini sudah dijelaskan bahwa Ribka merupakan salah satu kerabat dari Bapak Abraham. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Ayah dari Abraham bernama Terah. Terah mempunyai 3 orang anak, Bapak Abraham, Nahor, dan juga Haran. Nah, Haran ini punya anak namanya Lot. Dia ini yang ikut dengan Abraham dan menjadi gembala bersama-sama dengan Abraham. Namun suatu kali Lot berpisah dengan Abraham, yang mana Lot pergi ke Sodom dan Gomora, sedangkan Abraham pergi ke tanah Kanaan. Nah, itu kisahnya ya. Nah, kemudian Nahor punya anak yang bernama Betuel. Betuel punya 2 anak, namanya Ribka dan Laban. Nah, Ribka ini yang nantinya akan menjadi istri dari Ishak. Nah, Laban, saudara dari Ribka, punya anak namanya Rahel. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub, yang mana nantinya Yakub dan Rahel juga menjadi pasangan suami istri. Nah, jadi ini kerabat-kerabatnya Abraham. Jadi Ribka masih merupakan kerabat dari Abraham. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tentang kisah pertemuan Ishak dan Ribka. Dan Ribka bisa dipertemukan dengan Ishak karena ketaatan dan kesetiaan dari hamba Abraham yang bernama Eliezer. Kita bisa banyak belajar dari Eliezer ini. Yang pertama tentang ketaatan. Kita mau buka lagi ya, Kejadian 24 ayat yang ke-14. Kejadian 24 ayat yang ke-14. Yang sudah dapat kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, di sini Eliezer sangat taat kepada perintah Tuhan dan kepada sumpahnya kepada Bapak Abraham. Yang kedua, tetap dalam rencana Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar satu hal ini, bahwa Eliezer tetap berjalan dalam rencana Tuhan sampai akhir. Dia tidak buru-buru senang saat Tuhan sudah menjawab 2 doanya, tapi dia tetap menunggu sampai selesai dan datang ke rumahnya Ribka untuk menanyakan asal-usul keluarganya. Jadi Eliezer ini tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah doa. Seperti Eliezer berdoa meminta 2 tanda kepada Tuhan karena Eliezer bingung gimana caranya bisa mendapatkan wanita yang Bapak Abraham suruh dan Tuhan kehendaki. Kan wanita perempuan itu banyak sekali, gimana caranya aku bisa mendapatkan yang terbaik untuk anak dari tuanku. Nah, caranya adalah berdoa. Sama seperti adik-adik di rumah, saat kita bingung, kita sedang menghadapi apa, kita mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan, kita mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan,
Misal kita bingung, kita besok mau ulangan terus kita nggak paham, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan aku hikmat untuk besok aku boleh mengerjakan ulanganku dengan baik. Nah, dalam segala hal kita boleh berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang Eliezer lakukan saat dia mencari Ribka. Nah, ayat hafalan kita minggu ini ada di Lukas 16 ayat yang 10. Kita buka ya. Lukas ada di Perjanjian Baru. Lukas 16 ayat 10. Dibuka dulu Alkitabnya, dicari. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya, dari judulnya. 1, 2, 3. Setia dalam perkara kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, nanti kita mau hafalkan sama-sama ya ayat hafalannya. Di sini ayat ini mengajarkan kita bahwa apapun hal-hal kecil yang kita lakukan, misal mengerjakan PR, ya dikerjakan dengan baik, dipelajari, jangan nggak boleh tanya teman boleh ya, tapi jangan langsung disalin kayak gitu. Kita harus pelajari gimana. Itu namanya juga setia dalam perkara kecil. Nah, contoh-contoh perkara kecil lainnya, setia dalam perkara kecil, bangun tidur, membersihkan kasur, menggosok gigi, merapikan kasur, itu juga perkara-perkara kecil yang baik untuk dilakukan setiap hari. Setia melakukan perkara-perkara kecil. Nah, kalau kita setia melakukan perkara kecil, kita juga bisa setia melakukan perkara yang besar, kayak gitu. Oke, nah jadi hari ini kita belajar tentang Eliezer, ketaatan, tetap dalam rencana Tuhan, dan juga berdoa. Nah, aktivitasnya kita mau buat taat. Nah, lalu di dalamnya bisa ditulis nama dan ayat hafalannya. Bisa ditempel di dinding ya. Jadi ayat hafalan ini bisa dihafalkan nanti minggu depan. Nanti bisa kirim videonya ya, ayat hafalannya. Nah, Lukas 16 ayat yang ke-10. Nah, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Ajak semua teman-temannya, boleh di chat, boleh di telepon, diajak untuk ikut sekolah minggu online minggu depan. Nah, kita mau sama-sama berdoa supaya kita bisa cepat bertemu kembali dan beribadah di ruang sekolah minggu ya Kak ya. Iya, bersama-sama seperti sedia kala. Ya, semoga apa yang kita lalui hari-hari ini boleh cepat berlalu. Amin. Amin. Nah, jangan lupa berdoa setiap hari. Oke, kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah Tuhan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar untuk taat, setia, selalu berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.